Banyak anak muda Kristen yang bertanya kepada hamba Tuhan, terlebih juga kepada kakak rohani, "Kak, kita sebagai remaja dan anak-anak muda Kristen, kontribusinya seperti apa buat bangsa dan negara yang kita kasihi?" Penasaran kan? Simak terus video ini sampai habis. Namun sebelumnya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, lalu like, dan share video ini jika video ini memberkati kalian semua. Oke, kakak tunggu ya. 1, 2, 3, let's go. Shalom guys, kembali berjumpa dalam channel kesayangan kita yaitu YZ Channel. Dalam episode kali ini yaitu Milenial Bertanya, di mana dalam program ini kita akan membahas, dan kakak bersama dengan channel ini akan membahas yaitu masalah-masalah ataupun dilema ataupun juga pertanyaan-pertanyaan anak-anak muda zaman now. Haleluya, bersama dengan Kak Max pada episode kali ini, dan kita akan membahas yaitu sebuah tema, sebuah pertanyaan yang seringkali dipertanyakan oleh anak-anak muda zaman now. Apa itu, Kak Max? Pertanyaannya gini, kira-kira kita sebagai remaja Kristen, pemuda Kristen, kontribusinya buat bangsa dan negara ini seperti apa ya, Kak? Penasaran kan? Dalam episode kali ini kita akan bahas yaitu kontribusi ataupun peranan kita sebagai remaja Kristen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, yaitu berbangsa Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas apa aja sih kontribusinya, apa aja sih yang bisa kita lakukan, peran-perannya dalam berbangsa dan bernegara Indonesia. Oke, kakak akan jawab ini menurut pandangan kakak, yaitu menurut sudut pandang kakak sebagai hamba Tuhan, menurut ditinjau dari Alkitab. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama, yaitu bagian dari kerohanian, atau kakak akan tinjau dari hal rohani dulu. Apa kontribusinya kita dalam hal kerohanian untuk bangsa dan negara kita? Oke, yang pertama kalian bisa buka yaitu 2 Korintus 3 ayat 3. 2 Korintus 3 ayat 3. Dapat katakan puji Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita baca bersama dengan Kak Max. Kita baca 1, 2, 3, ya. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Sekali lagi kita baca 2 Korintus 3 ayat 3. Bunyinya, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dari roh Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Oke, jadi kakak akan jawab kontribusi apa yang bisa kita lakukan, peranan apa yang kita bisa jalankan sebagai remaja Kristen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, yang kakak kasih tahu yang pertama, kalian bisa berkontribusi yaitu sebagai surat Kristus dalam bermasyarakat. Apa itu, Kak Max, maksudnya surat Kristus? Surat Kristus artinya kita menjadi yaitu surat. Surat itu berarti dibaca setiap orang, gitu kan? Dilihat setiap orang. Nah, jadi ketika kita menjadi surat Kristus dalam kehidupan masyarakat, kakak mau bilang ini, artinya kita sedang, bahasa gampangnya, sedang menunjukkan kepada masyarakat di sekitar kita, di RT kita, terutama di bangsa negara kita, bahwa siapa itu Yesus. Betul nggak? Karakter Yesus seperti apa? Nah, gitu. Kelihatan melalui diri kita.
Makanya kakak bilang kontribusi dan peranan kita dalam berbangsa dan bernegara adalah yang pertama, kita bisa menjadi surat Kristus di dalam masyarakat. Contohnya apa, Kamex? Yang simple gini. Misal, kita bisa jadi surat Kristus di dalam masyarakat sebagai apa? Pembawa kedamaian. Nah, kakak mau bilang gini, kita sebagai anak-anak muda, sebagai anak Tuhan, harus jadi orang terdepan atau garda terdepan dalam menegakkan keadilan, dalam menegakkan kedamaian. Contoh misal kalian tinggal di perumahan gitu kan, di RT 009 misal contoh. Nah, di tetangga kalian lagi ada ribut gitu, berantem, gondok-gondokan, pukul-pukulan. Nah, kalau kalian punya kontribusi sebagai remaja Kristen, remaja Kristus, remaja anak Tuhan gitu kan, kita jadi surat Kristus, kita apa? Ketika ada tetangga kita bertikai gitu kan, ketika tetangga kita udah berantem, kita datang, kita nengahin. Stop Bu, Pak, stop. Bapak Ibu gak boleh kayak gitu, kita harus berdamai. Ayo Pak, Bu, minta maaf. Nah, itu bukti atau contoh kita jadi surat Kristus di dalam masyarakat. Betul nggak? Iya. Jangan ketika ada tetangga berantem gitu kan, kanan kiri berantem, karena kita lebih condong ke tetangga kanan, ketika mereka berantem dengan tetangga kiri gitu kan, kalian lebih ayo hajar terus tendang. Nggak boleh gitu, betul? Ya, kita harus apa? Jadi damai. Kita harus melerai. Nah, terus apa lagi? Contohnya Kamex, kalian bisa harus apa? Jadi keadilan. Harus apa? Harus toleransi. Nah, ini adalah kontribusi kalian, kontribusi kita sebagai remaja Kristen. Amin. Jadi surat Kristus, jangan di tengah masyarakat kita dicibir masyarakat karena ketidakadilan kita, karena ketidakkebenaran kita, karena ketidakpembawaan kedamaian buat kita. Nah, penting nih buat kalian, penting buat kita sebagai anak-anak muda, anak-anak Tuhan. Kita harus jadi apa? Surat Kristus dalam masyarakat. Aplikasinya gini, kita harus jadi orang yang terdepan dalam kedamaian. Betul? Nah, itu yang pertama kakak mau bilang. Jadi kalian paham ya? Paham, ngerti kan? Bahwa apa sih kontribusi kita? Kalian harus jadi surat Kristus terbuka buat masyarakat. Harus apa? Membawa damai, membawa sukacita, membawa ketenangan, ketentraman. Ketika kita ada, ketika kita hadir dalam masyarakat, tetangga kita senang dengan kita. Jangan sampai tetangga kita benci sama kita. Kalau tetangga kita benci sama kita, berarti kita belum jadi surat Kristus yang terbuka buat masyarakat. Setuju? Amin? Nah, oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalian buka 2 Tawarik 7 ayat 14. 2 Tawarik 7 ayat 14. Ini kontribusi yang kalian bisa lakukan, oke? Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Oke, jadi yang kakak dapatkan, kalau kalian tanya gitu, anak-anak muda, remaja-remaja Kristen hari ini bertanya, apa sih kak kontribusinya kita sebagai remaja Kristen terhadap bangsa negara kita? Yang kedua, kakak kasih tahu sama kalian bahwa kita harus berdoa syafaat bagi bangsa kita. Di episode sebelumnya, minggu lalu, kakak udah upload, udah bahas. Penting gak sih kita, perlu gak sih kita anak muda berdoa, bersujud sama Tuhan buat bangsa negara, gitu kan? Kakak bahas apa yang pertama, buat supaya apa? Bangsa negara kita dipulihkan. Lalu yang kedua, supaya bangsa negara kita apa? Ada damai sejahtera, ada kedamaian. Itu alasannya. Jadi kakak mau bilang, kita
berdoa syafaat bagi bangsa Indonesia, bagi negara yang kita kasihi, kita cintai ini, yaitu dengan cara apa? Berdoa. Berdoa itu artinya kita sudah memberikan kontribusi buat bangsa ini. Kita berdoa artinya kita sudah memberikan peranan kita buat bangsa ini. Itu penting. Karena kalau kakak mau bilang, dari antara 1 sampai dengan 100%, mungkin doa itu 70-80% peranan kita yang besar. Betul nggak? Karena ada hal-hal yang nggak bisa dilakukan kita sebagai manusia. Kan udah sebelumnya kakak bilang, ada orang-orang oknum-oknum yang ingin mengganti ideologi kita. Nah, kita tugasnya apa? Peranan kita cuma berdoa. Nggak mungkin kita datangin kan? Kita ajak perang, kita tonjok kan? Nggak mungkin. Betul nggak? Iya betul kan? Nggak mungkin. Tapi kita apa? Cukup kita tahu misalnya ada orang yang punya niat gantikan ideologi. Kita cuma doa. Tuhan, kami doa, kami ucapkan berkat atas bangsa kami gitu kan, agar bangsa kami dijauhkan, dilalukan dari apa? Mara bahaya, dari apa? Niat orang jahat. Kakak percaya ketika kita sudah berdoa, artinya kita cinta dengan bangsa negara kita. Setuju? Kakak punya teman-teman, rekan-rekan pendoa syafaat yang berkecimpung berdoa buat bangsa negara. Mereka ketika mereka berdoa, mereka nangis. Ketika mereka bersyafaat, ucapkan berkat buat bangsa ini, nangis. Kenapa? Karena mereka sayang, mereka cinta sama bangsa ini. Nah, kalau kalian sayang sama bangsa ini, kalau kalian cinta sama bangsa ini, kakak mau bilang, kalian berdoa buat bangsa ini. Kalian sujud sama Tuhan, bersyafaat sama Tuhan buat negara kita. Agar apa? Negara kita dipulihkan. Terutama kondisi sekarang apa? Bebas dari virus COVID-19. Bebas nanti ke depannya agar dijauhkan dari resesi. Betul nggak? Betul. Amin. Ya kalau kita berdoa, artinya kita sayang sama bangsa ini. Nah kalau kita sebagai orang Kristen, sebagai remaja Kristen, pemuda Kristen, cuek, bebek, bodoh amat, yang penting gue dapet duit, gak mau doakan, berarti engkau belum apa? Belum jatuh cinta, belum sayang sama bangsa kita. Kalau kakak bilang belum ada darah nasionalisme, gitu kan? Iya. Kalau kalian sayang sama bangsa ini, kalian cinta sama bangsa ini, kalian apa? Berdoa buat bangsa ini. Dan ini kakak ingatkan, karena kita nggak bisa merubah presiden kita, keputusan presiden kita ataupun keputusan pemerintah kita. Betul nggak? Kalau kita bisa merubah dengan cara apa? Doa. Gak ada yang lain yang bisa merubah keputusan kita, hanya doa. Oke? Jadi yang kedua, kalau secara rohani, ya, kontribusi kita apa? Berdoa, bersyafaat. Nah, itu secara dua hal rohani. Nah, ini kakak mau bilang secara umum general. Kontribusi apa? Peranan apa yang bisa kalian ambil bagian buat bangsa negara ini? Kakak mau bilang sederhana. Kontribusi kalian buat bangsa negara ini apa? Yaitu gampang. Kalian bisa ikut hal-hal, organisasi, kegiatan-kegiatan yang untuk apa? Sosial, apa? Berbangsa negara. Jadi kalau ada yang bertanya gini, Kak Max, boleh nggak sih kita nih anak muda, orang Kristen masuk dalam dunia politik? Nah itu kan sering bertanya nih. Pasti kalian yang nonton ini pasti suatu saat punya cita-cita, entah jadi presiden, betul kan? Entah jadi menteri, entah jadi apa, gitu kan? Nah itu pejabat. Nah kan banyak yang kalian tanya gini, Kak boleh nggak sih orang Kristen masuk partai politik? Kakak mau bilang sebagai hamba Tuhan, boleh, nggak ada dosa, gitu, boleh. Kalau kita orang Kristen loh,
bukan jabatan. Orang Kristen secara umum general boleh masuk politik. Tapi kakak mau bilang, ketika kita mau masuk politik, kakak mau bilang nih, kalian harus persiapkan hati kalian, persiapkan mental kalian, sama persiapkan duitnya. Emang nggak pakai modal, ya kan? Betul nggak? Hati kita siap gak? Karena kenapa? Kalau kalian masuk politik pasti ada orang-orang yang gak seneng dengan kita. Gitu. Hati kalian harus apa? Tertuju sama Tuhan, takut sama Tuhan. Ketika kalian takut sama Tuhan, nanti ada dua pilihan. Kalian mau benar atau salah. Kalau kalian takut Tuhan, pasti kalian akan tetap pilih yang benar. Betul nggak? Tapi kalau kalian hatinya melenceng, bengkok-bengkok begitu kan, kalian akan milih yang dosa. Akhirnya apa? Ketangkep. Beban mental, kalian harus siapin mental. Ada hujatan, ada caci maki, didempet, ditekan, dan segala macam. Kakak mau bilang gak gampang menjadi surat Kristus terbuka di masyarakat. Kalau kalian mau jadi masuk partai politik ataupun ke politik itu, gak ada yang salah, kakak dukung. Tapi kalian harus persiapkan hati kalian, persiapkan kehidupan kalian, mental kalian untuk apa? Satu, menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, untuk bangsa negara kita. Betul? Iya. Kalaupun kalian gak masuk politik, caranya bisa apa? Jadi contoh misalnya, kalian jadi apa? Kepengurusan RT RW, itu udah termasuk kita punya peranan, punya kontribusi buat bangsa negara. Kalian yang masih muda masuk Karang Taruna di RT kalian, gitu kan? Kalian ada kegiatan RT bagi-bagi sembako, kalian bantu. Nah, itu sudah termasuk dalam peranan dan kontribusi kita dalam berbangsa negara. Kita nggak usah hal yang besar, kita nggak usah hal yang spektakuler, hal yang sederhana yang harus kita lakukan. Jadi hari ini kita belajar, kakak sharing ya, bahwa kesimpulannya gini, apa sih kontribusi kita buat bangsa negara kita sebagai anak muda? Yang pertama, kalau secara kerohanian kita harus jadi surat Kristus terbuka di tengah masyarakat kita. Artinya kita harus jadi bawa damai, bawa sukacita, bawa ketenangan di sekitar masyarakat, di RT kita, di tempat tinggal kita, di RW kita, bahkan di satu perumahan kita. Betul? Jangan jadi batu sandungan, tapi jadilah surat Kristus. Ketika orang lihat engkau, artinya orang sedang kenal Yesus melalui hidup kita. Betul? Ketika kalian ada berjalan di sekitar masyarakat kalian, gitu, orang masyarakat kalian akan tahu siapa Yesus melalui hidup kalian. Oke. Lalu yang kedua, secara rohani kita harus berdoa buat bangsa ini. Kakak kamu mau kasih tahu, Kamex mau kasih tahu gini, kalau kalian sayang sama bangsa Indonesia, kalian pasti berdoa buat bangsa ini. Dan yang terakhir, kakak mau bilang gini, kontribusinya buat bangsa negara kita apa? Kalian bisa partisipasi, kalian bisa join, bisa gabung dengan lembaga-lembaga sosial, dengan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. Bahkan kalau kalian mau masuk politik, boleh kalian gabung dengan partai-partai politik. Asal kalian bisa jaga hidup kalian, kalian bisa persiapkan mental kalian, dan nama Tuhan ditinggikan. Oke? Jadi paham ya? Kesimpulannya, kita harus sebagai orang Kristen, terlebih anak-anak muda remaja Kristen, harus punya kontribusi buat bangsa negara. Kenapa kakak bilang gini? Karena kita anak-anak muda adalah penerus bangsa ini. Masa depan kita, masa depan bangsa ini, hari ini tergantung dari aku dan engkau. Kalian semua, kita yang anak-anak muda hari ini. Kalau bangsa ini mau maju, bangsa ini mau berkembang, bangsa ini mau hebat, tergantung dari kalian. Oke? Doa kakak, kalian mengerti, jadi orang, anak-anak muda yang punya nasionalisme yang tinggi dan menjunjung, mencintai bangsa negara ini. Oke, sampai jumpa dalam video-video milenial bertanya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.